Oke. Kebaikan itu resepnya cuma satu. Apa? Karena ciri khas ibadah itu tidak cocok dengan nafsu. Ciri khas ibadah itu tidak cocok dengan nafsu. Makanya di Al-Quran, di hadis dikatakan wa huffatil jannah bil makarih. Surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi, dilingkari, dipagari dengan sesuatu yang secara watak tidak cocok. Semua jenis ibadah itu pasti tidak cocok dengan watak dan nafsu seseorang, kecuali satu ibadah yang cocok dengan nafsu orang. Ibadah apa? Ibadah nikah paling cocok. Selain ibadah nikah tidak cocok belas. Paham ya? Nah, karena itulah cara untuk istiqomah satu, maksud. Nomor dua, minta kepada Allah dijadikan orang istiqomah. Caranya maksud. Saya kalau tanya Ustaz resepnya apa? Ya maksud. Tidak bisa. Ibadah kalau nggak dipaksa itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ajiba rabbuk. Allah itu heran dengan orang-orang yang dituntun ke surga dengan dirantai. Ada hadis riwayat Muslim, Allah riwayat Bukhari, Allah itu heran dengan orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun ke surga tapi dengan dirantai. Saya tanya ke sampean, surga itu nikmat atau enggak? Sampai kalau ke tempat yang nikmat itu lari atau jalan? Lari. Tapi kenapa orang yang lari ke surga dapat akeh? Makanya kata hikam, alima qillata nuhudika fil ibadah. Allah tuh tahu semangat seseorang itu untuk ibadah itu sangat sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan bisalasilil ijab. Allah menjadikan rantai-rantai ibadah wajib itu sebagai rantai untuk membiasakan diri supaya seseorang itu istiqomah. Makanya jenengan resepnya cuma satu, kudu maksa. Paham ya? Kudu maksa. Tapi nih, kalau sudah istiqomah itu biasanya kalau ditinggalkan ada yang kurang. Coba sampai istiqomah duha, kok suatu ketika sampai tidak sempat duha, itu pasti ada yang kurang. Sama dengan jenengan istiqomah tahajud, kok suatu ketika ketiduran, itu pasti merasa kurang. Nah, Abdullah Al-Haddad dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah dikatakan, orang itu biasanya kebiasaan itu bisa menjadi kebiasaan kalau istiqomah 40 hari. Kalau sampai pingin ya, Ustaz saya pingin istiqomah menjadi kebiasaan baru, maka jadikan kebiasaan itu minimal sampai paksa lakukan 40 hari. Itu kata ulama, setelah 40 hari biasanya akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau sebelum 40 hari biasanya kadang teko, kadang enggak, kadang teko, kadang enggak. Tapi kalau kita sudah istiqomah 40 hari, insya Allah jadi kebiasaan baru. Makanya dulu di Mekah itu ada satu kisah yang mungkin sering sampean dengar. Ada salah seorang pemuda itu ngincer anaknya kiai, anaknya syekh, wali. Saking senengnya, satu-satunya cara supaya bisa masuk rumah ketemu dia, caranya adalah di Mekah itu kan air gak berarti banyak. Cara untuk bisa ketemu adalah jualan air supaya airnya bisa diisikan ke taman mandi. Iso nginceng. Nah, syekhnya itu sudah tahu gelagatnya wong enom iki sik lho. Iki koyoke dodolan banyu iki bukan untuk cari uang. Iso delok anakku. Makanya oleh syekh ini mengatakan, "Deh, ini. Wis ojo repot-repot. Awakmu tak pek mantu aku. Syaratnya siji. Istiqomah sholat jamaah di Masjidil Haram shaf pertama 40 hari. Istiqomah sholat jamaah shaf pertama di Masjidil Haram 40 hari. Setelah 40 hari tidak teko-teko. Akhirnya ketika dilihat pemuda ini di depan sendiri ketika 40 hari. Karena wis kadung janji celuk ini awakmu tapek mantu. Kata pemuda ini, "Loh, napa? Awakmu kan istiqomah sholat jamaah 40 hari di shaf awal." Kata pemuda ini, "Boten kula lali nang anak sampeyan karena istiqomah." Oke? Jadi sampeyan itu tidak apa-apa kalau ada anak-anak yang seperti ini nincer sapa ngono. Pokok istiqomah, kok lali dhewe. Lali. Kecuali waktu sholat ya eling-eling ikut terus, sudah ada lali ini. Makanya
Kalau bikin istiqomah jadi kebiasaan baru, kata Imam Abdullah Al-Haddad, jadikan itu menjadi rutinitas selama 40 hari. Insya Allah setelah 40 hari menjadi kebiasaan baru. Terakhir, satu pertanyaan.